salam mungkin lah buat ketua Oke. tahun Oh, iya, benar. 2014. Salam buat para ketua UKM dan ketua himpunan 2014 dari ketua BEM. Nah, lewati debatnya, di debat tuh mulai pede, orang mulai pede di debat karena ketika berdebat, ternyata orang bisa gitu melewati ya. Terus lewat ke screening kan, screening publik di pendopo, wah itu luar biasa, bener-bener hati jeung otak teh, kumaha carana sinkron gitu ya, Bikin disentak-sentak gitu. disentak-sentak gitu, nubikan kak serius gitu, nah gitu ya, nah nubikan kak kia gitu ya. Dan sebenarnya kenapa orang bisa nyaman di situ walaupun disentak-sentak, orang melihat pas orang jadi KPP. Yang kerbala. Yang calon-calon misalnya disentak-sentak itu, tapi mereka bisa tenang gitu. Orang nanya kenapa bisa tenang gitu ya. Dan akhir-akhir nama kembali ke diri orang bahwa nyalonkan dirinya teh dek erek naon orang teh gitu nyalonkan teh. Lalu misalnya hari teh orang mencalonkan diri unggul, terus bahwa orang teh dek jadi ketua BEM geus gitu unggul, yang pasti gagal orang gitu. Mau bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu. Beruntungnya orang punya mentor yang luar biasa, ada Kang Dani, Kang Bima. Waktu orang mau screen itu ada Kang Bima datangin orang ngobrol di TikTok waktu itu. Masih ada TikTok, sekarang udah nggak ada ya TikToknya. Udah ganti. Nah di situ nya orang merasa ya udahlah orang 100% di dia gitu. 100% ngeluarkan kemampuan orang, 100% memperlihatkan bahwa orang siap untuk jadi ketua BEM. Dan ternyata yang nggak disangka-sangka gitu ya, benar orang nggak nyangka pisan bahwa semua orang expect ke orang teh mau kapilih lah si Aldi mah pelengkap unggulnya sampai kata-kata gitu. Tapi ternyatanya sebenarnya orang dia embung sih jadi ketua BEM tehnya, soalnya sieun pertanggungjawabannya. Baheula orang di SMP SMA oge sarua calonkeun ketua OSIS, urang ngadoa nepi tahajud, duha, puasa sagala. Ngadoa ya Allah ulah jadikan urang ketua, ulah jadikan ketua. Pas di kampus oge sebenarnya walaupun orang 100% ngaluarkan kemampuan orang, tapi orang masih aya kasihan kerja di ketua BEM gitu. Makanya orang tetap karena orang baheula di asrama Masjid Luqmanul Hakim ya. Terus orang minta doa ke teman-teman teh. Doakeun lah urang bae kapilih. Gitu ya ngomongna teh gitu. Tapi mungkin Allah mau punya rencana lain, punya rencana lain jadi ketua BEM. Dan di Polban itu pasti rencana Allah oke sekarang dari Allah. Belum tentu orang ketika orang di Unpad atau di UPI orang bisa jadi ketua, bisa jadi presiden mahasiswa gitu ya istilahnya kalau di universitas. Bisa jadi orang mau bisa gitu. Tapi ketika di Polban dia karena ia geus ketentuan Gusti Allah merinya orang jadi ketua BEM. Orang kan lo banyak kahayang tanya dituliskan lah mimpi-mimpi orang teh. Orang hayang keliling Indonesia 2016 tah. Nu bener-bener eta teh tercapai gara-gara orang ketua BEM. Tiba-tiba kudu ka NTT, tiba-tiba kudu ka Bali, ka Kalimantan, ka Padang. Yang itu tuh lalu misalnya pikir-pikir deh kumaha carana sih orang bisa keliling jadi jalan gitu teh. Ternyata jadi jalan gitu ya gitu. Jadi jalan terwujudna doa orang gitu. Akhirnya ya berjalan terpilih dan ya, selanjutnya mah mana bisa dibantu dengan yang belakang-belakang. Benar-benar dan orang punya orang-orang yang mendukung yang luar biasa semua. Kadip-kadipna hebat, kadip-kadipna luar biasa, anggota-anggotana keren. Pokoknya kalau misalnya maranehna mau bisa ada orang ngajalanin. Karena di balik pemimpin yang hebat tuh ada orang-orang yang hebat juga. Lebih hebat di belakang teh. Tapi orang sebenarnya orang kenal ke Aldi teh kumaha nya orang nilai Aldi teh orang nu sederhana menurut orang. KB anu loyalitasnya tinggi, terus supel, terus sombong lagi dan biasa aja gitu. Kita ketinggali, wah yuk KB tuh ketinggali gitu. Soalnya malah orang lebih nilai, wah ini KB males kita bercanda lah ketua himpunan lain ketua. Mimiti kenal aja orang itu di mana sih? Ingat ini tuh orang, mimiti kenal teh pas. Iya sih, sebenarnya orang dikenal NTT pasti PPKK karena ente muncul di PPKK.
Oh iya. yang jadi panitia. Kan orang seksi acaranya, terus ente tuh medis apa mentor sih? Orang mentor. Nah di mentor kan ente muncul kan tuh, ya istilah nama katingali lah jalan-jalan munculnya yang update Reddy, Daniel, kan yang Putri Nurhasana, terus loba jalan-jalan munculnya di teh. Nah termasuk orang yang ningali benar-benar orang-orang yang muncul tuh kelihatan banget di PPKKI teh. Soalnya kan kita mah yang angkatan panitia kita sempat aya nginep di SCOG kan dirinya. Terus walaupun orang tidak berinteraksi secara langsung jeung ente, tapi seenggaknya orang tahu bahwa oh ini si Sem, ngaranna teh Sem. Terus orang deket jeung ente makin ini teh gara-gara ente udah kepilih jadi ketua UKM sebenarnya. Karena sering kumpul ketua, sering rapor oge. Dan kebetulan ketua-ketua 2014 itu cukup dekat. Tapi apalagi ketua UKM. Iya bener, ketua UKM teh malah orang sok aya di UKM teh aya anu dibully gitu. Yang ajang pendekat anu dibully teh harita ketua catur. Si Derry. Sering kita dibully tapi orangnya emang resep kita dibulinya, enggak sebaik kita teh yang dibully karena untuk mendekatkan nya di angkatan orang sebenarnya kompak sih ketinggalan kompak sih. Walaupun siga ngaliat tapi ketika ada peraturan ini ya udah ngikut gitu. Terus karakternya punya karakter tersendiri sih memang ya. Terus ideologinya yang orang bisa sebut keren gitu ya. Ketua-ketua himpunan di angkatan orang kebetulan beberapa orang udah bareng-bareng jeung orang di BEM sebelumnya. Juga Reja, Reddy, terus sadinya anu ti BEM teh Ipul anu jadi ketua ikatan Saipul. Nah kebetulan sedivisi jeung orang dan istilah nama komunikasi jeung mereka tuh enak gitu ya. Walaupun ideologi kita berbeda gitu, kadang-kadang ada salah paham, kadang-kadang ada apa, tapi nggak ada masalah yang benar-benar menghancurkan. Namanya istilah nama ketika ada masalah pun diselesaikan dengan baik-baik gitu, musyawarah gitu. Karena orang ketua kebanyakan ya ketua UKM dan ketua himpunan tuh yang awalnya ikutan PPKK. Benar. Jadi udah tahu PPKK. Oh, jadi ketua ini jadi sering apa gitu. Ya, dan rata-rata kayaknya gitunya. Jadi ketua-ketua yang itu tuh mereka tuh jadi panitia PPKK. Iya, sebelumnya mereka tahu gitu kondisi kemah itu seperti apa. Jadi guys diperkenalkan ditunya, guys kenal ditunya gitu. Nah, terus yang ini tuh mungkin waktu itu NTT jeung yang ngurusin ini kan naon sih eta pas orang turun teh ngin video-video nya kan Sertijab Akbar kan terus jadi dekor. Nah di dinya tuh komunikasi orang makin intens kan, makin kuat gitu. Dan ya di situ kebetulan ya alhamdulillah kita masih enak gitunya komunikasinya seluruh sampai sekarang gitu. Soalnya kalau orang segan sumpah orang segan anjir, orang rada segan gitu orang baik ya teh. Sebenarnya mana itu buka karisma nu beda gitu. Karismana nya ngomong tidak seperti kelihatan yuk BEM gitu. Enggak. Dan mana bukan tipe orang yang pengen iya sih. Tapi wibawa ada sebenarnya. Wibawa karena mungkin bisa jadi sering bercanda, orang sering bercanda ke orang-orang, terus di situ orang kayak sedikit mengurangi bercanda itu, walaupun tetap ada gitu, porsinya tetap ada, cuma harus bisa dibedakan kan ketika harus bercanda. Nah tapi kadang-kadang sok keluar sendiri, apalagi di papanggina jangan ketika ente gitunya di situ teh kadang-kadang sok keluar begitu saja gitunya, keluar begitu saja. Dan ya menurut orang emang seorang ketua teh emang awalnya harus ada bentukannya dulu gitu. Itu bisa memang walaupun ada cuman nggak banyak. Jadi harus berkarakter tetap intinya gitu. Tetap harus berkarakter. Dan menurut orang dibentuk bukan karena diri orang sendiri doang gitu, ternyata gitu dipikir-pikir, karena waktu itu sekjen orang Julian ya meminta bahwa dikurangi cik cenah dari manehnya. Dan ketika ente rapat walaupun ente ketua tapi bercanda bisa jadi ente didengar cenahnya, bisa jadi ente didengar. Dipikir-pikir deh bener oke sih ya. Terus yang memang mungkin harita karena orang geus terbiasa istilahnya mah geus boga pengalamannya di SMP dan di SMA kumaha jadi seorang ketua gitu, walaupun
Waktu itu orang jadi wakilnya, wakil ketua OSIS di SMP wakil, di SMA wakil, dua-duanya wakil kan. Nah di situ orang udah kayak punya pengalaman tersendiri yang akhirnya bisa orang terapkan di kampus gitu, di Polda. Tapi orang paling inget sih ke mana ya masalah di kemah, anu dianggap skongkol jeung manajemen. Anu nyampe di demo ya. Sempat ngomong di yuk nanti keluar meja kan. Nah itu kumaha sih awalnya jadi permasalahan itu. Memang orang hubungan orang jeung ketua UKM, ketua himpunan bagus, tapi orang juga menjalin hubungan dengan PD3 saat itu, Pak Angki. Nah, kedekatan orang jeung Pak Angki bukan hanya antar orang dengan manajemen, tapi udah kayak rekan kerja. Kadang-kadang orang makan bareng, diskusi bareng jeung Pak Angki itu, dan itu kadang-kadang orang lain nggak tahu gitu bahwa orang sedekat itu hubungannya dengan Pak Angki. Bahkan ketika ada masalah di kemah sebenarnya orang diskusinya sama Pak Angki. Karena orang berprinsip sama teman-teman di BEM yang lain, kalau kita tuh jadi jembatan, bukan jadi orang memihak manajemen, orang memihak kemah. Nggak kayak gitu pokoknya di angkatan orang. Pokoknya seimbang antara di kemana Ade Maulana yang pegang, Harita kan ketua-ketua UKM, ketua-ketua himpunan Ade Maulana yang ngurus dari mulai baju seragam, Harita kan segala macam. Terus orang yang ke manajemen sama keluar kampus. Nah kebetulan setelah orang selesai dari BEM, orang ada project sama Pak Angki, sama Pak Edi waktu itu bikin motivasi training ESA. Nah itu tuh ESA dulu apa pancarona heulanya? Pancarona heula ya, disnatalis lah kayaknya. Nah tapi itu tuh udah perencanaan dari jauh hari sebenarnya ESA ini gitu. Nah kemudian sebenarnya orang saat itu dengan rekan-rekan yang lain dan di dalamnya juga kebanyakan alumni BEM orang, alumni pengurus-pengurus BEM orang. Nah, orang ke Pak Angki sebenarnya bilang gini, Pak, saya pengen mengadakan kegiatan di kampus Polban. Waktu itu orang datang ke teknik mesin ke Pak Angki, bahkan Pak Angki lagi ngajar. Tapi Pak Angki bilang bahwa di kesini cina, katanya mau ada yang didiskusikan. Kebetulan saya juga mau ada yang didiskusikan kata Pak Angki itu. Nah, orang di situ sama beberapa rekan yang lain. Waktu itu Lutfi Ginajar, orang, terus Hadi ya, tapi Hadi datang di akhir. Orang awalnya sama Lutfi, sama Putri Nur Hasanah waktu itu. Nah, orang ngobrol sama Pak Angki bahwa orang mau ngadain seminar. Karena orang merasa ketika beres dari BEM, orang nggak punya wadah nih buat mengadakan kegiatan gitu. Akhirnya saat itu orang ke Pak Angki bilang, Pak bisa nggak kalau misalnya kita mengadakan kegiatan ABCDEFG misalnya ke Pak Angki. Terus tiba-tiba Pak Angki bilang gini, nih ada dana disnatalis perlu dimanfaatkan, kalau misalnya nggak dimanfaatkan nggak akan terpakai. Kan kalau misalnya anggaran ini mah harus digunakan ya, harus habis ya, ada pertanggungjawabannya gitu. Akhirnya didinya orang nanya, Pak kenapa nggak ke BEM yang di bawah gitu ya. Menurut Pak Angki, kegiatan disnatalis ini di luar program-program kemahasiswaan. Maksudnya tuh ini tuh sebenarnya program PD1 gitu. Ini tuh sebenarnya bukan program PD1, ini tuh sebenarnya program, bisa disebut program direktur lah gitu ya. Soalnya disnatalis ini melibatkan semua aspek, bukan hanya mahasiswa saja. Nah, menurut Pak Angki kurang cocok ketika pengurus BEM terpilih ayeuna disuruh ngurus disnatalis. Soalnya marane oge pengurus-pengurus himpunan teh, pengurus BEM oge boga program-programnya sorangan anu kudu dijalankan di tahun harita gitu. Dan tahun itu kebetulan lustrum ke 35 sebenarnya. Nah, tapi ada perubahan ketika ada sidang senat kan harita teh dirubah jadi 38. Nah, permasalahan pertama tuh sebenarnya orang aya komunikasi jeung ketua BEM harita. Datang ke ketua BEM terpilih. Orang ngobrol dengan ketua BEM tapi manehna sibuk berenya. Jadi terlupakan, disnatalisnya terlupakan gitu. Terus tiba-tiba berjalan gitu aja, tiba-tiba disnatalisnya geus perencanaan matang kan, geus perencanaan gede gitu, geus perencanaan rangkaian teh panjang. Nah, permasalahan pertama muncul ketika Pak Iwa Karniwa diundang ke kita
diundang jadi tadinya mau jadi keynote speakernya, terus jadi pembuka jalan santai. Nah, dan waktu itu juga sebenarnya kita ke Pak Iwa itu cari sponsor waktu itu, dan bukan hanya orang yang datang ke sana. Pak Edi sebagai ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, ketua pelaksananya Bu Dewi, dulu ketua jurusan bahasa Inggris. Dan sama mereka gitu, orang ke sananya tuh nggak hanya orang yang bawa, dan orang nggak tahu gitu kalau Pak Iwa tuh memang mau mencalonkan diri sebagai gubernur waktu itu nya. Dan di teman-teman, sebenarnya teman-teman yang protes juga adalah teman-teman BEM dulu gitu, teman-teman BEM juga. Nah di situ mulai muncul yang mereka permasalahannya sebenarnya kenapa orang yang masih ngurus gitu, bukan mahasiswa yang itu. Nah alasannya kunaon tetap kurang mengurus karena harita Pak Angki berprinsip bahwa rekan-rekan Ormawa yang terpilih waktu itu, rekan-rekan Ormawa yang jadi pengurus, biar fokus ke program-programnya mereka, bahwa ini mah biarkan saja program yang ini gitu, orang yang ini. Nah kan waktu itu tiba-tiba orang nggak ngerti kenapa orang yang dicecer, yang dicari, padahal orang bukan ketua. Berarti yang dicarinya Aldi jeung itu Lutfi-nya. Nah, sebenarnya pas aya demo eta orang mah di luar, henteu nyumput di mana-mana. Orang ngobrol jeung Adrian ti mesin, jeung Adrian mesin. Orang keur diskusi tiba-tiba ditararitnya, santai-santai seorang teh orang naik oge dari itu. Nah, pas naik di dinya sebenarnya kan orang ngomong ka manehna, kalian teh nuntut naon ka urang. Kan jadi jempling kan hari teh. Orang malah lain ketua di dia, lain ketua di Statalis. Orang kan sebagai pelaksana ngumpul orangnya. Lamun ek nuntut ka Bu Dewi orangnya. Nah, kudu ka urang, naon salahna. Terus marana teh obrolan ini teriak gitu. Terus orang langsung ngomong jujur jadinya bahwa orang aya koordinasi jeung BEM pengurus BEM lain oge. Nah, tapi didinya badan orang geus terlalu emosi, bisa jadi orang merusak nama BEM oge. Putri, Dayan, terus rekan-rekan BEM yang sebelumnya pengurus orang narik orang ke turun. Sebenarnya kan can beres harita orang ngomong teh. Sebenarnya misalnya orang nggeuskeun omongan orang didinya bisa clear wae didinya. Cuma bisa jadi goreng nama BEM, bisa jadi goreng nama orangnya sendiri gitu. Berarti kalau misalnya orang ngomongin ke publik, soalnya ketika orang ngomong juga belum tentu mereka percaya, belum tentu mereka yakin bahwa apa yang dibicarakan orang itu benar gitu. Nah akhirnya diturunin sama Putri sama Dayan, akhirnya guys turunlah di situ tuh. Bahkan kan sebenarnya itu tuh disambut pautin sama porseni kan, sama kebakaran Pujas coba. Nah sebenarnya kita mah nggak ada sangkut paut di situ gitu. Bahkan yang kita tahu bahwa porseni itu guys diizinan ku Pak Edi jeung ku Pak Angki guys sebenarnya. Cuman ya ada permasalahan itu. Soalnya kema-kema aja yang rusak sebenarnya. Nah kan pas waktu orang juga setahun sebelumnya nggak ada porseni kan, di tahun kepengurusan orang ada. Nah karena apa? Karena waktu itu hubungan antara orang sama Pak Angki bagus gitu. Nah jadi Pak Angki juga diskusi lah jeung urang teh kumaha. Sebenarnya kan geus aya solusi gitu hari tatanya. Kunaon teh diterapkeun deui di sebelumnya gitu, walaupun mungkin harus ada beberapa perbaikan di beberapa segi gitu, di beberapa aspek kegiatan. Jadi masalah juga kan itu teh mencuat sampai ada surat terbuka, ada segala macam lah ya kan. Guys, teka hati ya pokoknya nama, dan akhir nama nya redam begitu aja kan, selesai begitu aja tanpa ada penyelesaian. Katanya mahasiswa aliansi mahasiswa kampus bakalan sebenarnya redam dengan sendirinya gitu tanpa harus padahal kan katanya seminggu setelah itu bakal ada tuntutan yang lebih besar, tapi enggak ya? Enggak ya? Langsung redam hilang jadi hilang setelah. Nah di Natalis tahun selanjutnya orang juga yang ngurus padahal, tapi nggak ada yang protes. Yang kan sebelumnya Pancarona, yang tahun selanjutnya Triwacita. Orang diminta sama Pak Angki dan kawan-kawan yang lain dibantu anak-anak yang bimbing anak-anak. Tapi kurang lebih orang ini campur tangan bener-bener pelaksanaan oke gitu ya, diterima cita oke, dan diterima cita gitu. Berarti padahalnya di Pancarona oke anggota BEM banyak sih yang ikut di Pancarona jadi panitia, di Triwacita juga BEM yang ngurus sebenarnya namanya, dan di situ mah padahal ada orang oke di situ gitu, walaupun sebenarnya ada ketua dari mahasiswanya, tapi tetap orang bantu gitu di situ. Dan gak ada yang nuntut sih di situ. Dan kan
menurut orang keren kegiatan Pancarona Triwacita gak merugikan Kema Polban menurut orang, gak merugikan mahasiswa Polban sebenarnya gitu. Dan yang orang sayangkan ketika demo itu ya banyaknya mahasiswa baru yang mereka tuh menurut orang ideologinya tuh masih ngambang lah. Emang jadi dia mentah pemikiran dia mentah ideologinya belum matang terus dia utarakan seenaknya gitu tanpa ada pertanggungjawaban dari apa yang dia omongkan. Gak ada cross check dulu gimana kebenarannya. Sebenarnya orang terbuka buat diskusi. Kenapa nggak diskusi dulu sama orang? Gak datang dulu sama orang gitu. Dan misalnya kalau misalnya datang orang bakal jawab secara sepenuhnya di situ. Benar. Nggak akan ada yang ditutup-tutupi. Soalnya orang juga udah merasakan orang jadi pengurus. Jadi selama berarti setahun ya menjabat ya? Setahun. 2016 sampai 2017. Kesana jadi KBM di Polban lah. Bedanya antara jadi KBM di Polban dengan KBM yang lain universitas. Dia karena sapisan, benar-benar karena sapisan. Benar karena sapisan. Ketika orang kumpul ujung orang-orang ketua-ketua BEM di universitas, mereka udah istilahnya mah udah dewasa akhir lah. Bukan dewasa akhir, udah dewasa gitu, udah punya pemikiran yang dewasa. Karena ketika ketemu sama mereka, angkatan 2011, angkatan 2012 yang jadi ketua BEM itu, angkatan 2010 juga ada. Dan orang 2014 yang di mata mereka tuh orang masih budak lah gitu ya, masih istilah nama namanya naon sih yuk budak gitu lah. Karena emang sistem dari kitanya dari seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya mau bagusnya Polban, orang malah lebih setuju ketika anak D4 yang mencalonkan diri di tahun kedua. Bukan di tahun kedua, di tahun ketiga ya bisa jadi. Di tahun ketiga, tahun keduanya dia jadi pengurus dulu, tahun ketiga dia jadi ketua baru gitu. Nah jadi yang anggota-anggota di bawahnya dan ketua himpunan, ketua OKM-nya di bawah dia gitu. Kan ketika satu ini mah mungkin aja ya walaupun si ketua BEM-nya hebat, tapi yang istilahnya mah seumuran ininya tetap aja pasti ada hal-hal yang mungkin susah buat dikendalikan oleh ketua BEM. Susah berdiskusi juga susah diskusi. Nah, bisa jadi kalau misalnya yang terpilihnya D4 angkatan ke 3 tahun di Polban, ideologinya udah mantep, fondasi karakternya udah kuat gitu. Jadi ketika jadi ketua, dia udah siap dengan segala hal. Nah, ketika orang ketemu sama ketua-ketua BEM yang lain, sebenarnya mereka udah keren banget gitu ya, udah pemikirannya udah jauh banget. Udah bukan hanya mikirin gimana ngejalanin program kerja di BEM, tapi kumaha carana ya BEM gitu berpengaruh ke bangsa gitu ya, berpengaruh ke wilayah mana gitu, ke masyarakat. Kan di orang mah masih berputar di program-program ya. Tapi orang beruntung ketika ketemu dengan mereka, pikiran orang terbuka gitu. Dan beruntungnya orang punya istilahnya karakter yang supel gitu sama semua orang. Dan ketua-ketua itu tuh enak we jeung orang teh gitu nya, walaupun gampang akrab sih. Gampang akrab gitu. Jadi ketika nyambung we walaupun ngobrol sama mereka teh gitu, apapun yang dibicarakan kita tetap bisa nyambung. Dan bagusnya di situ di BEM ini yang orang kerasa banget benar-benar pendewasaan diri pisan, benar-benar pendewasaan diri pisan. Dibenturkan dengan masalah-masalah besar, dibenturkan dengan masalah yang bukan hanya dalam seangkatan gitu, masalahnya itu manajemen, masalah masalah angkatan orang sih benar, tapi gampang diselesaikan karena mudah diskusi orang-orangnya gitu, mau diskusi gitu, enak diskusi. Nah benar-benar pendewasaan diri pisan, benar-benar orang belajar manage orang pisan, harus manage anak-anak BEM, manage orang-orang di luar organisasi orang, ketua himpunan, ketua UKM gitu, dan semuanya harus terorganisir dengan baik kan. Nah jadi benar-benar dirinya pendewasaan ke orang pisan, ke pokoknya pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama kuliah. Jadi ketua BEM tak sebenarnya mah kuliah nama teuing orang pernah naon di kuliah, kadang-kadang satu bertanya-tanya gitu. Cari 4 tahun orang kumaha sih belajar teh gitu nya. Benar-benar jarang di kelas kan orang harita. Karena sering di luar sampai kan SPT lu kan orang. Pernah SPT? Pernah SPT lu. Pernah SPT lu orang tua dipanggil kan dia coba. Aduh. Terus tanggapan orang tua mah? Sering we orang tua mah. Akhirnya ulang kali kaluar. Gitu ngomong ada. Iya, dan manehna tahu bahwa orang keluar teh bukan untuk main-main gitu, bukan untuk
nyeleweng lah, enggak itu udah ini juga buat kebaikan orang, buat perkembangan orang. Lagian kan keluar pun sudah diizinkan sama manajemen di sini. Bener, sebenarnya nama gitu. Aman gitu. Nah, walaupun SP3 itu nya kumanya emang deg-degan oke sih awalnya SP3, tapi di situ tuh malah ajang orang buat bilang ke orang tua bahwa orang tuh di kampus tuh bukan hanya buat belajar aja gitu, bukan belajar akademik. Dan yang orang nggak sangka-sangka ternyata akademik orang nggak goreng-goreng teh gitu, entah hancur-hancur teh. Bahkan bisa disebut standar lah gitu mah. Lulus dengan IPK yang cukup lumayan. Dengan yang orang takutkan kan sebelumnya, aduh orang jadi ketua BEM bakalan IPK orang turun gitu. Nah ternyata jadi ketua BEM itu malah memotivasi orang buat ngerjain tugas misalnya. Soalnya kayak mikir, duh babaturan orang pasti geus ngerjakeun tugas ya. Orang cenah kerjakeun tugas soalnya orang ngurus BEM di kampus. Balik penting kan apa soalnya balik jam sabaraha gitu nya. Orang berusaha ambil orang ngunci SC terakhir pokoknya orang hayangna juga gitu hari itu. Nah, jadi ketika orang balik ke asrama hari itu balik ke Mahat Lukmanul Hakim, orang ngerasa anjir babaturan pasti geus ngerjakeun ya tugas gitu. Nah, orang bahkan jadi ngerjakan gitu, tapi pas kenyataannya pas di kelas ternyata babaturan orang geus pada ngerjakan gitu, malah orang habis ngerjakan. Nah ternyata pas beres kepengurusan, orang jadi lebih leha-leha jadi nanti karena tugasnya gitu, jadi nggak terlalu kan kalau baheula mah yang motivasi, wah babaturan orang pasti geus ya, orang can. Ayeuna mah orang jadi loba barengan jeung babaturan kelas deui gitu istilah nama. Jadi guys lah babaturan orang gencan kewe deh. Nah jadi juga gitu. Padahal menurut orang emang buat kuliah mah harus aktif sih. Benar. Terus kuliah berkegiatan. itu harus aktif dan yang minimal kita punya pengalaman di sana dan dikenal oleh angkatan itulah minimal. Benar. Dan ada manfaat lah buat kampus, buat mahasiswa yang lain gitunya, walaupun udah pasti ente jadi ketua di Kabayan pasti ada satu hal atau beberapa hal yang manfaat buat Kabayanan, misalnya jadi ayah barengan gara-gara ente ya, gitu. Orang masih ingat cerita. Nah, benar kan ya? Yang gitu oke di BEM oke gitu bisa menghasilkan naon walaupun bukan berbentuk barang gitu. Bisa jadi ada ideologi baru, bisa jadi ada misalnya program baru buat angkatan selanjutnya. Kalau misalkan ada acara-acara di kampus yang berkaitan dengan BEM, sok datang atau diundang gitu? Pasti diundang. Kurang beberapa kali jadi pembicara di kampus-kampus sejennya, di kampus-kampus lain, juga di UPI, dan bahkan mahasiswa UPI itu kaget, nggak bisa kepilih jadi ketua BEM kan? Mereka belum tahu ya sistem di politeknik gitu ya. Jadi ketika sejajar jeung ketua-ketua BEM lain teh kumaha gitu rasanya. Nah pas yang benar-benar bermakna pisan ketika di UPI tak haritanya sampai kan kayak namanya ahwat-ahwat lah ya. Karena di UPI kan dia ya kita beres kepengurusan atau masih beres lulus? Masih kepengurusan. Nah di kepengurusan itu sampaikan kak aneh ngomongnya berbicara emang orang resep ngomong gitu. Jadi menurut mana nanti bisa menggetarkan hati cowok sih datang ya tahu nyamper ke kamu udah nikah? Yes. Ayo deg-degan dia bener-bener. Wah serius sih sampai kan juga kieu sih tanya. Emang waktu kita sih sengarahkan nikah. Bener. Ane teh garap-garap pokoknya. Teh sakedapnya abi dipanggil kan itu padahal siun. Terus gara-gara itu diundang jadi pembicara di Politeknik Negeri Padang, LKMM Politeknik Negeri Padang, dan terus di Universitas Lampung jadi pembicara OG diundang. Juga gitulah pokoknya jadi ketua BEM itu benar-benar berefek luar biasa lah ke orang gitu. Banyak pisan dampaknya ke orang, dampak positif sih. Setelah lulusnya Timbulban ilmu organisasi eta kepake pisan di gawe. Nah, iya oke sih yang mungkin gara-gara orang jadi ketua BEM benar-benar istilahnya mah jiwa sosial orang teh jadi tinggi gini. Lamun misalnya ieu dari mulai lulus orang berkegiatan di NGO KB. Seriusan di NGO KB. Peace Generation. Orang 3 bulan apa 5 bulan gitu di Peace Generation ngayakeun board game for peace. Orang aktif di dinya dan memang bayarannya tidak terlalu besar kalau NGO ya, kalau NGO.
setelah beres di situ orang di PKPU Human Initiative, kerjanya di Subang, itu CSR na Aqua. Orang benar-benar ke masyarakat buat bikin masyarakat punya UKM mandiri. Walaupun beberapa bulan di situ, setelah di Subang orang ke Bandung gitu, ke Bandung, Ciparai, Bandung mana tah? Bandung, Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Didinya mungkin peningkatan, jadi dibikin gimana warganya bisa punya usaha sendiri gitu lah, yang kita kasih modal dan kita bimbing mereka. Nah, udah 2 organisasi gitu, udah 2 perusahaan lah ya kalau misalnya dibilang teman-teman orang yang kerja di perusahaan. Terus selanjutnya orang di Litara Foundation sampai sekarang. Ayo Litara Foundation. Di Litara Foundation ini sebenarnya ini juga NGO, NGO sebenarnya. Tapi memang karena berhubungannya sama orang-orang luar negeri, kita kerja sama Room Turi, di Asia Foundation. Jadi lumayan ada pendapatan yang lebih besar dibanding sebelumnya gitu. Nah, dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi waktu itu sebelum orang kerja di PKP Human Initiative, orang udah keterima kerja di Jakarta di perusahaan Korea. Nah di situ orang ngerasa bahwa anjir lain orangnya gitu, orang pisan kerja kayak gitu, bekerja juga kita, walaupun memang dipertimbangkan ternyata jadi ketua, sertifikat ketua BEM itu dipertimbangkan ternyata sama yang wawancara tuh ditanya, kamu udah ngapain aja nih jadi ketua BEM, sampai ditanya juga gitunya, apa dampak kamu jadi ketua BEM, ada masalah terbesar apa cina jadi ketua BEM, dia pikir nah nanya-nanya ketua BEM ternyata itu jadi pertimbangan ternyata dibandingkan IPK. IPK orang nggak ditanya berapa, nggak ditanya mata kuliah A ini naon hasilnya, mata kuliah B ya kumaha, mata kuliah C kumaha, ente yang ditanya malah ketua BEM-nya gitu. Orang ge sebenarnya gawe ningali IPK karena IPK orang enggak. Tapi orang alhamdulillah kita enak gawe di pemerintahan sih. Bener kan? Dan organisasi benar-benar memang penting sih. Jadi di situ orang benar-benar ditanya di perusahaan Korea dengan gaji yang lumayan di Jakarta ya. Terus di situ sebenarnya orang merasa bahwa ketika orang bekerja di perusahaan itu nggak ada hal yang menggambarkan diri orang gitu. Nah ketika orang di Peace Generation, orang bertemu dengan banyak orang lain gitu, diskusi tentang bagaimana menebarkan perdamaian, kemudian di PKPU gimana pemberdayaan masyarakat gitu ya. Orang merasa bahwa Indonesia udah berkembang katanya. Tapi ketika orang turun ke masyarakat, hadir benar-benar di tengah-tengah masyarakat, ternyata masih banyak butuh bantuan gitu, butuh bantuan kita, butuh bantuan bahwa mereka tuh pengen berkembang juga gitu. Dan ya orang-orang cuma melihat Jakarta, melihat Bandung, hanya melihat kota-kota tertentu. Dan di luar itu banyak orang-orang yang masyarakat mereka tuh butuh dikembangkan gitu. Mereka ada potensi, cuman belum ada media lah untuk dikembangkan. Nggak ada jalan buat mereka buat mengembangkan itu. Itu kayak di masyarakat di sana ya. Salah satu yang orang ini ya luar biasa ke beliau waktu orang di PKPU, ada yang dia tuh produksi keripik nih, produksi keripik yang dia tuh jual cuma 500 perakan. Tapi ketika packagingnya dirubah, penjualannya istilahnya target pasarnya dinaikkan, itu benar-benar jadi bisa percepatan ekonomi masyarakat gitu, dan mereka belum tahu itu. Lebih tinggi harganya. Belum tahu bagaimana packaging yang bagus, belum tahu bagaimana pemasaran yang sekarang bisa dimudahkan dengan teknologi, belum kepikiran gitu. Nah ketika kita hadirkan itu ke masyarakat, itu tuh bisa jadi benar-benar baru untuk masyarakatnya, benar-benar bisa percepatan perkembangan ekonomi masyarakat. Nah dan di situ benar-benar orang merasa bahwa oh ini teh efek dari ketua BEM baheula gitu. Ini teh dampak ketika orang jadi ketua BEM gitu. Ketika orang bekerja di corporate istilahnya, orang tidak menemukan diri orang gitu, asal leungit we, asal semuanya teh berjalan hampa lah, cengari langsung gitu, statis, benar-benar bukan diri orang gitu. Berarti impact suatu organisasi itu pengalaman soft skill lah, soft skill itu emang benar-benar terpakai, apalagi di dunia kerja lah. Ya, dan orang merasa lebih bahagia gitu ketika bekerja di NGO. Benar-benar kayak kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang lain, mereka dari jam 8 sampai jam 5, kadang-kadang lembur sampai jam berapa,
kerjaan orang cuma 6 jam sehari gitu ya. Dan ente tahu sendiri kerjaan orang di Bandung gitu ya. Pokoknya istilahnya mah berhubungan sama masyarakat itu value tersendiri buat orang. Benar. Orang dulu di Jakarta emang terbetah. Di Jakarta, karena di Jakarta ya. Orang pernah di Jakarta. Cuman ya gitu kerjaan gitu terus statis. Orang kan orang yang suka sosialisasi, terus ngobrol. Oke, ketika masuk ke pemerintahan, ternyata ada hal yang buat orang, oh ini passion orang di sini loh gitu. Dan ada pengalaman-pengalaman yang lain yang membuat orang tuh aku bisa lebih dari itu. Benar sih. Jadi emang benar-benar potensi diri orang teh keluar sepenuhnya ketika orang merasa nyaman di pekerjaan itu. Kalau dari segi gaji ya, dari segi gaji mungkin beda sama orang-orang yang mengorbankan masa muda dia untuk kerja, waktunya untuk keluarga di luar sana. Emang jauh, cuman dari segi kepuasan tersendiri, batin dan menurut orang bahagia dan orang tua pun kita senang ya. Itu lebih bahagia menurut orang sih. Dan semua orang punya standar masing-masing. Cuman nggak ya bisa semua orang diratakan, punya ini tersendiri lah. punya tingkat suksesnya masing-masing lah. Jadi ketika orang bahkan orang bercita-cita pengen bikin yayasan sendiri, pengen bikin foundation sendiri gitu. Pengennya bikin yayasan pendidikan buat anak-anak jalanan tuh yang ngamen-ngamen di jalanan. Pengen orang bikin yang kayak gitu. Pengen bikin taman baca. Dan ini cita-cita yang mungkin nggak bisa terwujud seketika gitu. Butuh bantuan orang-orang. Ya orang juga pengennya memberdayakan teman-teman dulu. Selain bosan target berarti ya. Selain target itu setelah lulus terus bekerja terus punya target itu, selain target itu apalagi yang bakalan dicapai pas kerja sekarang? Kan di umur sekarang umur 24. Di umur 24 itu apa target ke depannya? Target ke depan sebenarnya masih banyak ya. Target ke depan tuh belum yang kayak terdekat lah. Yang terdekat mah pengen punya bisnis nih. Bisnis udah sebenarnya aneh udah mulai bisnis dari lama sih. Bisnis apa? Toples Mama? Bukan, Toples Mama baru-baru tahun-tahun ini. Sebelumnya tuh ada Kang Kribo, terus masih jalan nih. Masih jalan? Udah enggak. Ada loginaja.com. Login aja. Sempat booming tuh di kampus. Sempat booming. Masih jalan tuh? Enggak. Orang-orangnya udah pada lulus, jadi emang susah. Terus ya sekarang pengen di Toples Mama. Toples Mama ini keripik bener-bener. Nah, kenapa nih Toples Mama? Karena ini pengen memberdayakan masyarakat yang ada di Dailande. Mereka tuh punya hasil bumi kayak singkong, ketela sabar kan ya. Singkong terus boleh, tales, cau. Oh berarti nah, jadi di lembur tuh banyak hasil bumi yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, aneh pengen itu jadi produk, jadi value, jadi harga, jadi punya nilai lah barang itu tuh. Jadi bikin Toples Mama yang memang itu tradisional banget gitu keripiknya. Terus pengen bikin kafenya tuh yang isinya benar-benar hasil bumi Dailande. Kalapanya dari lembur, mau ente apal harganya seberapa? 500 perak. Dijualnya di jalanan 10.000 bayangkan. Tapi orang boga tujuan juga gitu. Nah benar, kudu eta mah. Di Dailande kan 500 perak. Bikin kafe yang benar-benar pure dari masyarakat dari Dailande. Orang benar-benar pengen mawa dari Dailande, benar-benar produknya juga tina bolet, tina cau, tina singkong, kalapan aya di lembur. Terus tales teh dijadikan para burangnya di lembur. Padahal itu bisa jadi value yang keren gitu, bisa jadi harga tinggi. Pengen bikin kafe, terus pengen nikah. Tapi calon udah ada kan? Calon ada. Alhamdulillah. Untuk rekan-rekan, kalau misalkan nanti ada yang mau pesen Toples Mama, Instagramnya ada di sini, nanti disertakan. Boleh Toples Mama, murah meriah, enak, tanpa MSG, tanpa bahan-bahan kimia berbahaya. Saya pernah nyobain, enak suka. Belum beli tapi. Belum. Kacau. Ya mungkin gitu ya. Oke. Nanti semoga silaturahmi kita tetap berjalan. Sebenarnya orang ternyangka sih bisa kene bersilaturahmi setelah lulus. Benar. Karena kemungkinan karena emang deket di sini, tiba-tiba ada komunikasi, ya udah kita tetap menjalankan silaturahmi. Salam mungkin buat ketua tahun 2014.
Salam buat para ketua UKM dan ketua himpunan 2014 dari ketua BEM. Oke, gitu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampurasun. Rampes.